Nominator ke-8, Anindya Putih Arisyasunu dengan judul Hubungan Antara Mendengarkan dan Memainkan Musik dengan Tingkat Kecerdasan Siswa-Siswi SD dan SMP. Perkenalkan, nama saya Anindya Putih Arisyasunu dari kelas 6C. Sebelum saya mulai presentasinya, boleh saya bertanya kepada salah satu juri di sini? Pak Agus suka mendengarkan musik gak? Suka mendengarkan musik, jenis musik apa biasanya? Bisa memainkan musik gak, Pak Agus? Oke. Hari ini perkenankan saya untuk mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Hubungan Antara Mendengarkan dan Memainkan Musik dengan Tingkat Kecerdasan Siswa-Siswi SD dan SMP. Bapak, Ibu saat masa kecil suka mendengarkan musik lewat radio nggak? Di masa lalu, orang-orang hanya bisa mendengarkan musik lewat radio. Kini, mereka bisa mendengarkan musik lewat gawai seperti HP, TV, dan lain-lain sehingga termotivasi belajar. Mendengarkan dan memainkan musik dapat memberikan dampak yang berbeda. Namun, orang-orang mempunyai cara yang berbeda untuk mendengarkan dan memainkan musik sehingga dapat memberikan dampak yang berbeda, baik maupun yang buruk. Siswa-siswi harus mendengarkan dan mengetahui lagu yang sesuai dengan umurnya. Salah satu lagu yang sedang populer di Indonesia ini yaitu Selalu Ada di Nadimu dari film Jumbo. Berdasarkan latar belakang saya membuat rumusan masalah yaitu nomor 1, apakah siswa SD dan SMP lebih suka mendengar daripada memainkan musik? Apakah jenis-jenis musik yang disukai siswa SD dan SMP? Berapa banyak siswa yang menyukai musik? Apakah memainkan instrumen dapat mencerdaskan siswa SD dan SMP? Dan apakah memainkan dan mendengarkan semua jenis musik dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif siswa SD dan SMP? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, saya akan membahas dan menjawab masalah terkait hubungan antara memainkan dan mendengarkan musik dengan tingkat kecerdasan siswa-siswi SD dan SMP. Saya melakukan penelitian ini dengan tujuan ingin mengetahui adakah hubungan memainkan dan mendengarkan musik dengan kecerdasan, ingin mengetahui jenis-jenis musik favorit siswa SD dan SMP, ingin mengetahui dampak positif serta dampak negatif mendengarkan dan memainkan musik, serta memberi saran dan masukan kepada pembaca untuk meningkatkan pengetahuan tentang kaitan musik dengan kecerdasan. Saya mempunyai teknik pengumpulan untuk mengumpulkan data yaitu melalui polling, yaitu membuat Google Form agar siswa-siswi SD dan SMP mengisinya, dan studi literatur lewat artikel, yaitu melakukan penelitian lewat artikel atau situs-situs online. Apakah itu musik? Menurut KBBI 1990, musik adalah ilmu atau seni yang menyusun nada dalam urutan, kombinasi, atau hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi atau nada. Menurut Wikipedia, musik berasal dari bahasa Yunani yang berarti nada yang disusun secara demikian. Genre musik menurut Wikipedia adalah pengompok musik dengan kemiripan satu sama lain. Inilah genre-genre musik. Terdapat genre musik klasik, genre musik pop, genre musik jazz, genre musik blues, genre musik country, genre musik techno, genre musik reggae, R&B, rap, death metal, dan dangdut. Saya akan menjelaskan beberapa genre musik. Yang pertama, genre musik pop. Genre musik pop berasal dari Amerika Serikat di tahun 1920-an.
Inilah genre musik yang paling terkenal karena memiliki nada dan lirik yang cenderung sederhana dan gampang dihafal. Sehingga orang-orang dapat menikmatinya dengan baik. Genre musik country berasal dari lagu-lagu rakyat Amerika Utara. Biasanya itu adalah unsur-unsur campuran lagu Amerika Serikat dari pegunungan Appalachia sampai Amerika Serikat bagian selatan. Genre musik ini biasanya memiliki nada dan irama yang santai dan ceria. Terdapat dampak positif musik, yaitu dapat meningkatkan kreativitas, dapat mempengaruhi hati dan perasaan, dapat memperkuat memori anak, dan dapat mengatasi stres dan tidur. Sedangkan dampak negatif musik adalah kemampuan mendengar dapat berkurang, dapat meningkatkan kecemasan dan penyakit saraf karena terlalu banyak mendengarkan lagu-lagu yang galau, dapat mengganggu pola pikir siswa karena mendengarkan lagu yang tidak sesuai dengan umurnya, dan dapat mengakibatkan siswa untuk terlalu peduli dalam suatu lingkungan. Menurut Universitas123.com, kecerdasan adalah kesempurnaan akal budi yang dimiliki oleh seseorang. Menurut Kompas.com, kecerdasan adalah kemampuan yang digunakan untuk memahami sesuatu, dan menurut KBBI, kecerdasan berasal dari kata cerdas yang artinya tak mempunyai kesempurnaan dalam tingkat akal budi dalam berpikir. Menurut penelitian Howard Gardner, inilah definisi dia menurut kecerdasan, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah, kemampuan untuk menciptakan masalah dan dapat memisahkannya, kemampuan untuk menciptakan sesuatu, serta menawarkan pelayanan berharga. Terdapat jenis-jenis kecerdasan, yaitu ada jenis kecerdasan logika MTK, yaitu pandai dalam memecahkan masalah dan dapat berpikir dengan logis. Linguistik dapat berbicara dengan kalimat-kalimat yang efektif. Musik dapat memahami ritme. Interpersonal atau emosional yang dapat memahami dan mempunyai kepekaan terhadap perasaan sendiri dan orang lain. Visual spasial dapat melihat bumi dalam 3 dimensi. Tubuh kinestetik, yaitu mempunyai tubuh yang aktif. Naturalis itu dapat memahami dan membaca lingkungan. Eksistensial itu dapat memahami makna keberadaan manusia. Dan intrapersonal yaitu kepandaian dalam memahami dan menghargai diri sendiri. Inilah hasil dari pengumpulan data saya. Yang pertama, dalam hal musik, terdapat 68,8% yang suka mendengarkan musik dan 25,8%-nya suka mendengarkan dan memainkan musik. Genre musik yang paling populer di kalangan siswa-siswi SD dan SMP adalah genre musik pop sebanyak 80,5%. Menurut siswa-siswi, dampak positif yang terjadi setelah memainkan alat musik adalah lebih mudah fokus dan konsentrasi. Menurut siswa-siswi, apakah dengan mendengarkan musik kita dapat meningkatkan kecerdasan? Sebagian besar itu memungkinkan dan sebagian lagi menyetujuinya. Dampak positif setelah mendengarkan atau memainkan musik menurut siswa adalah dapat memengaruhi hati dan perasaan. Sedangkan dampak negatif yang dirasakan oleh siswa-siswi SD dan SMP adalah kemampuan mendengar dapat berkurang. Juga terdapat juga orang yang berpikir bahwa mendengarkan dan memainkan musik tidak akan memberikan dampak yang negatif. Kecerdasan yang paling diketahui oleh siswa-siswi SD dan SMP adalah kecerdasan logika MTK. Dan kecerdasan yang paling sedikit diketahui adalah kecerdasan intrapersonal. Berdasarkan pengumpulan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak siswa yang mempunyai genre-genre musik yang berbeda dan unik. Genre musik yang paling terkenal adalah genre musik pop, dan genre musik yang paling sedikit didengarkan adalah genre musik reggae. Dari penelitian ini, musik mempunyai dampak yang baik, salah satunya adalah dapat meningkatkan kreativitas, dan salah satu dampak negatifnya adalah dapat mengurangi pendengaran.
Ternyata setelah melakukan karya tulis ini, terdapat hubungan antara musik dengan kecerdasan siswa-siswi SD dan SMP. Ternyata setelah memainkan musik, siswa-siswi menjadi lebih fokus dan konsentrasi. Saran untuk pembaca bagi saya itu disarankan kepada siswa-siswi untuk mendengarkan lagu yang sesuai dengan umurnya agar tidak mengganggu pola pikirnya. Disarankan juga kepada siswa-siswi untuk menggunakan metode 60-60 saat mendengarkan lagu, yaitu metode 60-60 adalah tidak melebihi dari 60 menit mendengarkan lagu dan tidak melebihi 60% dari volumenya. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penintan selanjutnya yang ingin mengetahui lebih dalam kaitan musik maupun kecerdasan. Sebelum saya menutupi presentasi ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada juri-juri dan Bapak, Ibu, serta teman-teman saya atas semua atensi selama presentasi ini berlangsung. Semoga mendengarkan musik dapat memberikan keceriaan dalam kehidupan kita dan ingatlah tidak ada kata telat dalam mulai belajar musik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali, Indi. Sekarang kita dengarkan ulasan dulu ya dari Bapak Imron. Ya, silakan Pak Imron. Anindya Putih Arisasuno. Ya Indi, assalamualaikum Indi. Waalaikumsalam. Ini berapa lama melakukan penelitian ini Indi? Selama 6 bulanan. 6 bulan ya, Ya. luar biasa. Jadi memang mendengarkan dan memainkan alat musik itu ada hubungannya dengan tingkat kecerdasan ya. Ya. Di tugasku alhamdulillah ya, musik kita masih memainkan ya. Jadi kecerdasannya insya Allah akan selalu dengan mendengar musik, memainkan musik dengan tingkat kecerdasan siswa SD Islam tugas. Baik. Yang disampaikan oleh Indi musiknya musik klasik, musik pop dan lain sebagainya ya. Nah, Pak Imron ingin menyampaikan sedikit bahwa di dalam Islam sendiri ya, di dalam membaca Al-Quran ya, itu juga ada musiknya, ada tangga nada gitu. Dimana ada bayati, ada nawan, soba, bayati koror, bayati jawabul jawab itu banyak sekali. Nah ini mungkin belum dikenal atau belum disosialisasikan kepada teman-teman kita terutama di SD mungkin. Nah ini harus sudah mulai dikenalkan. Kenapa? Karena tadi di samping ada hubungannya dengan kecerdasan gitu kan. Nah kalau dengan membaca Al-Quran itu juga ada pahalanya gitu. Jadi double, di satu sisi kita dengan memainkan bukan musik ya, tapi dengan nada lagunya itu ya, dengan nada lagu itu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu juga kan sama dengan mendengarkan musik ya. Kenapa? Karena ada tangga nada, ada lagu-lagunya juga itu. Nah itu akan lebih lebih mendapatkan manfaat, di samping kecerdasan juga kita dapatkan pahala ya karena membaca Al-Quran itu. Nah menurut Indi sementara ini bagaimana teman-teman di sekitar kita tentang musik? Apakah mereka kebanyakan sukanya musik-musik yang lain atau sekarang mulai mendekati kepada membaca Al-Quran dengan nada-nada yang baik gitu? Biasanya sih saya melihat di kelas aku biasanya masih suka yang menyanyikan kayak musik pop atau musik itu. Yeah. Juga saya juga melihat orang-orang yang membaca Al-Quran dengan nada. Ya, jadi di samping musik yang lain yang sudah kita kenal harus mulai juga kita dekatkan dengan bacaan Al-Quran. Jadi kita kalau sedang jalan kan biasanya kita bernyanyi ya.
sambil nyanyi apa ada nada-nada apa gitu kan. Nah, sekarang bagaimana kita sambil jalan tapi kemudian alunan-alunan Al-Qur'an yang kita alunkan gitu. Nah, jangan sampai kemudian wah kok Al-Qur'annya gitu. Enggak. Al-Qur'an yang paling mudah, yang paling kita bisa. Kita bisanya misalnya Al-Kautsar, Al-Kautsar. Al-Qur'an itu nadanya luar biasa. Ya, An-Nas misalnya ya. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Sajaknya itu luar biasa. S gitu. Ya. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ki gitu. Itu memiliki keindahan yang luar biasa gitu ya. Nah, itu kalau mulai kita biasakan dalam keseharian kita gitu. Itu kita akan merasakan keindahan, bukan hanya keindahan musik tapi lebih dari sekedar keindahan musik. Mudah-mudahan ya Nadia ya, apa Anindia ya, Indi ya, mudah-mudahan ya. Ini nanti di kampanye berikutnya musik tetap ya, tapi juga kemudian coba lebih kepada itu ke Al-Quran. Ya, terima kasih Indi, selamat tulisannya bagus sekali. Terima kasih juga Bapak. Ini Pak Agus mau cerita aja, ini tak tambahin ya, Bagus tambahin ya. Bagus cerita kan tadi tanya sama Pak Agus musik ya. Bagus tuh pernah ya dulu, Pak Agus kamu bayangkan. Jadi waktu itu yang ada hanya radio karena Pak Agus tinggal di pelosok. Pelosoknya pelosok di Sumatera. Sumateranya jauh dari ibu kota provinsi. Jadi jauh sekali. Nah tapi Pak Agus naik sepeda antar kampung, jadi kalau Pak Agus berjalan naik sepeda itu muter itu satu kampung itu. Jadi kita satu desa ke desa lain karena jalannya satu itu berputar gitu. Ada ada kebetulan jaringannya seperti itu jalannya. Nah Bagus naik sepeda sama teman-teman itu dengar musik. Dengar musik dari radio karena waktu itu hanya tape recorder sama radio. Kalian tahu nggak tape recorder itu dulu untuk memutar kaset. Kasetnya pakai pita suara itu ya. Sekarang nggak ada itu. Nah sekarang nggak ada, itu sudah jadi barang langka. Nah Pak Agus yang paling ingat, ibu-ibu mungkin belum ada juga ya. Dulu Pak Agus kenal lagunya, di sini kamu sebutkan ya, dangdut nggak ada ya? Genre dangdut ada kan? Nah waktu itu namanya Oma Irama. Jadi lagunya adalah lagu ibu-ibu ketawa pasti nggak kenal dia. Kenal sih sekarang. Tapi waktu itu bagus ya. Jadi di kampung ini lagunya waktu itu lagu Darah Muda. Darah Muda gitu kan. Bagus sampai kampung sana itu masih rapnya itu. Nanti sampai rumah orang stylenya radionya dulu ya. Satu, saat radionya alatnya penangkap sinyalnya baru radio, satu ya. Yang kedua, stasiun radionya itu juga itu, jadi nggak banyak. Kalau di kampung Pak Agus dulu RRI, Radio Republik Indonesia, ya itu jadi kebetulan sama kan, gelombangnya sama. Jadi Pak Agus dari satu kampung sampai kampung, nanti sampai rumah baru selesai itu lagu. Jadi itu pengalaman Pak Agus. Jadi kalau kamu tanya musik ya itu mungkin kali pertama yang Pak Agus berkesan dengar musik dengan alat bantu. Lainnya sih Pak Agus live ya. Live itu dalam arti misalnya musik daerah. Kalau di bawah itu setiap hari kan ada yang latihan tuh jaran kepang ya. Jaran kepang gitu. Itu dulu Pak Agus juga kenal musik itu antara lain alatnya dari mereka mainkan secara live karena bagus nonton langsung. Jadi itu ya pengalaman tentu berbeda dengan hari ini. Kalian semuanya pasti yang dikenal pertama kali pasti musik klasik kan, piano misalnya atau biola atau yang lain. Kalau anak-anak ya kalau di rumah piano Bu. Di sekolah yang bisa dibawa pianika. Terima kasih Indi ya, terima kasih tambahannya Pak Gus, mohon maaf. Kasih.